Sebagai pejabat fungsional, penting untuk mengetahui hal ini, yaitu sebelum dan sesudah naik jabatan. Apa yang harus diketahui? Silakan disaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kali ini saya akan membahas tentang jabatan fungsional. Tidak hanya jabatan fungsional guru, ini sifatnya semua jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu kan ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Apa bedanya? Kalau jabatan fungsional keahlian itu syaratnya minimal harus S1 atau D4, tetapi kalau jabatan fungsional keterampilan itu tidak harus S1 atau D4. Oke, saya akan fokus dulu ke jabatan fungsional keahlian ya. Yang penting ini masalah, karena kita sebut jabatan fungsional itu berarti punya jabatan. Nah, jabatannya itu ada ada 4 grade ya, ada 4 grade untuk yang jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian itu kan minimal pangkatnya adalah 3A ya. Paling tinggi itu adalah 4E. Nah, golongan 3 ini kan ada 4 grade, ada 4 tingkatan ya kan. Nah, golongan 4 itu ada 5 tingkatan. Oke, kita mulai dari yang golongan 3. Nah, golongan 3 ini ada golongan 3A, 3B, 3C, 3D. Nah, golongan 3A dan 3B ini jabatannya disebut ahli pertama ya. Kemudian yang golongan 3C dan 3D jabatannya adalah ahli muda. Jadi golongan 3 dipecah jadi 2, 3A, 3B itu jabatannya disebut ahli pertama. 3C dan 3D jabatannya disebut dengan ahli muda. Oke, sekarang yang golongan 4. Golongan 4 itu ada 5 tingkatan. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Nah, yang 4A, 4B, 4C, 3 tingkatannya, 3 tingkat ya. Itu jabatannya disebut ahli madya. Nah, yang golongan 4D dan 4E jabatannya disebut dengan ahli utama. Oke, kalau sudah paham ya tentang jabatan, ada ketentuan ya, ada ketentuan. Ketika naik jabatan nanti ada sesuatu yang harus kita lakukan dan ada sesuatu yang harus diberlakukan tentang angka kredit. Oke, misalkan dari golongan 3B ke 3C. Oke, 3B tadi apa golongannya? Apa jabatannya? Ahli pertama. 3C apa jabatannya? Ahli muda. Itu artinya kalau ada pegawai yang menduduki jabatan fungsional berangkat dari 3B naik ke 3C, itu berarti naik pangkat yang sekaligus naik jabatan. Dari ahli pertama ke ahli muda. Ada ketentuannya ya. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Oke, sekarang sebelumnya. Nah, sebelum menduduki jabatan yang lebih tinggi dari 3B ke 3C contohnya, maka sebelumnya itu harus mengikuti yang namanya UKKJ. Uji kompetensi kenaikan jabatan. Orang sering menyebutnya UKOM atau UJIKOM, tapi lengkapnya adalah UKKJ, uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, setelahnya, jadi sebelumnya harus UKKJ. Nah, setelah sudah naik jabatan ahli muda golongan 3C, maka ada ketentuan angka kredit yang dikumpulkan di jabatan sebelumnya, dalam hal ini adalah ahli pertama, itu tidak dipakai lagi, hangus semua, tidak dipakai termasuk sisanya.
Artinya nanti ketika ke 3D setelah 3C kan 3D ya. Ke 3D itu pengumpulan angka kredit dimulai dari 0 gitu ya. Jadi sebelumnya itu harus mengikuti UKKJ dan lulus tentunya ya. Setelahnya itu angka kredit yang dikumpulkan di jabatan sebelumnya itu akan hilang, hangus, tidak dipakai. Artinya mulai dari 0 seperti Pertamina gitu ya. Oke, sekarang saya kembali ke UKKJ ya. Apa saja syaratnya UKKJ? Syaratnya ada 5. Yang pertama adalah PAK itu sendiri. PAK ini kalau tadi contohnya akan naik ke 3C, maka PAK 3C sudah harus terpenuhi. 3C itu berapa? Minimal 100 ya. Anggaplah nanti tahun 2025, maka di akhir tahun 2024 itu PAK sudah harus 100 ya. Yang kedua adalah SK terakhir. Dalam hal ini adalah SK 3B. Yang kedua adalah jabatan fungsional terakhir atau jabung. Dalam ini adalah ahli pertama. Itu harus dipunya nanti itu. Yang keempat itu adalah SKP atau laporan kinerja tahun terakhir. Ini nilainya atau predikatnya minimal baik. Nah, yang kelima itu adalah fakta integritas. Jadi 5 syarat ini harus diunggah ketika kita terpanggil di SIM PKB. Jadi nanti kalau kita sudah waktunya UKKJ maka akan terpanggil secara otomatis di SIM PKB. Nah, seperti kita PPG ya, kalau sudah waktunya PPG itu akan terpanggil secara otomatis. Nah, kalau tidak terpanggil itu boleh lapor ke dinas, mungkin akan diusulkan secara manual. Nah, berikutnya setelah naik jabatan ke 3C, maka nanti ke 3D-nya itu mulai dari 0. Misalkan nanti kalau sudah naik jabatan ke ahli muda dengan golongan 3C, TMT jabatan itu misalkan bulan Juni ya, bulan Juni 2025, maka untuk selanjutnya klaim angka kredit itu dimulai dari TMT, dimulai dari Juni 2025. Jadi yang 2025 nanti tidak bisa diklaim semuanya. Jadi yang dari Januari sampai Desember 1 tahun kan, tapi Januari sampai Mei itu tidak bisa diklaim ya, tidak bisa diklaim sebagai angka kredit karena harus dimulai dari 0. Kapan mulai dari 0? Ketika TMT di SK jabatan fungsional. Ya, jadi memang hitungannya kita rugi. Semakin lama kita naik jabatan maka semakin rugi. Akumulasinya makin banyak, sisanya makin banyak. Ketika makin molor maka yang terbuang juga banyak. Nah, demikian ya yang perlu diketahui sebelum naik jabatan dan setelah naik jabatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.